Baik, saya Diogostina akan menjelaskan sedikit tentang apa itu rumah kualitas atau house of quality. House of quality atau rumah kualitas digunakan dengan menerjemahkan kebutuhan atau permintaan pelanggan berdasarkan riset pasar dan benchmarking data dalam jumlah yang sesuai target yang harus dipenuhi oleh desain produk baru. Metode rumah kualitas ini didesain untuk membantu perusahaan agar dapat fokus pada karakteristik dari sebuah produk atau layanan yang ada dengan memperhatikan segmentasi pasar dan kebutuhan pengembangan teknologi. Setiap perusahaan selalu menggunakan data dan informasi untuk membantu dalam proses perencanaan sebuah produk. Metode rumah kualitas menggunakan format matriks untuk menangkap sejumlah isu yang sangat penting untuk proses perencanaan. Nah, di sini ada format rumah kualitas. Mungkin kita bingung apa itu A, apa itu B, C, D, dan seterusnya. Nah, pertama di bagian A. Di bagian A ini yaitu Customer Needs and Benefit atau sering disebut dengan suara pelanggan. Customer Needs and Benefit atau sering disebut dengan suara pelanggan, yaitu di mana perusahaan mendapatkan umpan balik mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan hal ini penting disampaikan untuk menerjemahkan keinginan masing-masing dari setiap pelanggan ke beberapa nilai nyata. Dengan demikian, pelanggan membeli manfaat dari sebuah produk dan produsen menawarkan fitur. Lalu selanjutnya B. Apa ini? Di sini yaitu Planning Matrix. Bagian B ini atau Planning Matrix merupakan tempat penentuan sasaran atau tujuan produk didasarkan pada hasil interpretasi tim terhadap data riset pasar. Apa itu riset pasar? Riset pasar merupakan tahapan penting dalam perencanaan sebuah produk. Data riset pasar diperoleh dari gabungan antara prioritas bisnis perusahaan dengan prioritas kebutuhan pelanggan. Setelah menentukan setiap item prioritas, apa yang paling penting bagi pelanggan, perusahaan harus menentukan setiap aspek dari item yang dibutuhkan. Selanjutnya C. Di C ini yaitu Technical Response. Bagian C ini Technical Response yang sering disebut juga dengan subtitle Quality Characteristic. Proses Technical Response ini akan mencari jawaban dari pertanyaan bagaimana kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi. Karyawan melakukan brainstorming, yaitu dengan cara mencari yang perlu dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu bagian D, yaitu Relationship Matrix. Bagian keempat dari rumah kualitas ini adalah pengisian bagian matriks hubungan. Dengan menempatkan keinginan pelanggan atau customer need and benefit pada bagian kiri ini, maka dapat dievaluasi hubungan keduanya secara sistematis. Fungsi utama dari relationship matrix ini untuk membangun hubungan antara pelanggan dan ukuran kinerja yang dirancang untuk meningkatkan produk. Selanjutnya E, bagian segitiga yang seperti atap ini, yaitu Technical Correlation. Pada tahapan kelima ini dilakukan untuk membantu tim dalam menentukan desain yang mengalami bottleneck dan menentukan kunci komunikasi di antara para perencana. Selanjutnya yang paling terakhir yaitu Technical Matrix. Pada bagian terakhir ini, di mana perusahaan mengumpulkan 3 jenis data. Yang pertama, Technical Response Priority, yaitu tingkat kepentingan persyaratan teknis. Data yang kedua yaitu Competitive Technical Benchmarks, yaitu Technical Benchmarking yang menguraikan informasi mengenai keunggulan technical response dari kompetitor.
Teknik yang ketiga, data yang dibutuhkan yaitu technical target, yaitu target kinerja karakteristik teknis dari produk yang dikembangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang rumah kualitas atau house of quality. Semoga bermanfaat. Jika saya ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Dan untuk contoh dari rumah kualitas kita bisa lihat di YouTube dan saya akan bagikan linknya di bawah di video ini. Terima kasih.